Beltis, selamat datang di Podcast Semar, podcastnya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya nih, kita kenalan dulu ya. Nama aku Afrida Isyaradia, biasa dipanggil Aca, dan saat ini aku menjabat sebagai salah satu pengurus BEM tahun 2022. Nah, pasti banyak nih dari teman-teman yang bertanya-tanya, Podcast Semar itu apa sih gitu ya? Nah, jadi Podcast Semar adalah salah satu program kerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM tahun 2022 yang tujuannya untuk membagikan informasi dan juga pengalaman berharga dari mahasiswa, dosen maupun pakar-pakar yang luar biasa. Nah, nggak perlu berlama-lama nih, langsung saja kita mulai Podcast Semar episode pertama. Nah, pembicara kali ini kita punya dua narasumber yang hebat-hebat banget dan keren-keren banget. Yang terkenal juga seantero Polkesmar. Waduh, udah nggak ada lagi nih yang nggak kenal sama mereka. Semua pasti kenal sama mereka. Siapa lagi kalau bukan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2022. Kansori Fauzan Azizi dan juga Kak Fathia Rahmadini. Halo Kansori dan Kak Rahma. Halo. Halo, boleh saya dulu dong ke kamera. Halo. Oke, nih di depan kita udah ada dua orang hebat dari Presma dan juga Wapresma BEM tahun 2022. Nah, meskipun udah banyak nih yang kenal sama Mas Ansori dan Mbak Rahma, boleh dong kenalan lagi. Mas Ansori dulu coba. Oke, boleh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ansori Fauzan Azizi. Teman-teman boleh panggil aku Ansori atau Ansor. Alhamdulillah tahun ini aku diamanahi menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2022. Dan di Poltekkes Kemenkes Semarang aku berasal dari jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Aku domisili di Tangerang. Oke, jadi Mas Ansori ini dari Tangerang teman-teman. Jauh-jauh dari Tangerang ke Semarang ya Mas Ansori? Ya, betul. Oke, kalau Mbak Rahma sendiri dong boleh kenalan. Oke, halo teman-teman semua, nama aku Fathia Rahmadini, aku biasa dipanggil Rahma. Dan di Poltekkes Kemenkes Semarang ini aku masuk jurusan keperawatan dengan program studi Sarjana Terapan dan Profesi Nurse Keperawatan Semarang, dan aku berdomisili di Temanggung, Jawa Tengah gitu. Oke, Mbak Rahma ini dari Temanggung ya Mbak Rahma. Berarti Iya, kan betul. di Poltekkes Semarang ini bukan cuma dari orang-orang Semarang tok nih, Ya, tapi juga ada dari Tangerang, dari Temanggung, dan Iya. aku juga dari Grobogan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Polkesmar nih, Iya. pasti ini teman-teman di luar sana Mm-mm. bukan cuman mahasiswa Polkesmar, ada Ya. dari Camaba, dari orang tua Camaba, orang tua mahasiswi dan mahasiswa sini juga, dari masyarakat umum mungkin, dan mungkin lagi nih, siapa tahu di luar sana ada yang punya gebetan yang kampusnya tuh di Polkesmar gitu. Boleh dong cerita-cerita Polkesmar itu apa sih sebenarnya? Boleh. Oke, Polkesmar itu Poltekkes Kemenkes Semarang gitu ya. Oke. Jadi sebuah perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu. Jadi Poltekkes Kemenkes Semarang ini juga tidak hanya terdiri dari satu kampus, tapi ada 9 kampus yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah Iya, gitu betul. aja. Oke, tadi kan Mbak Rama bilang nih, kalau ada 9 kampus yang tersebar betul. di seluruh Jawa Tengah gitu. Iya. Kira-kira di mana aja sih lokasinya? Boleh diceritain dong? Boleh. Yang pertama, kampus 1 ya, atau kampus Iya. pusat itu terletak di Semarang, tepatnya di Tembalang. Iya, betul. Kemudian kampus 2 di Kendal. Kemudian kampus 3 juga masih di Semarang, tepatnya di Pedurungan. Iya, betul. Kemudian kampus 4 di Blora ya. Kampus 5 di Magelang, kampus 6 ada di Pekalongan, kampus 7 di Baturaden Purwokerto ya. Benar. Kampus 8 juga masih di Purwokerto, dan terakhir kampus 9 ada di Tegal. Wow, ternyata banyak banget ya kampusnya Iya, di betul. Polkesmar ini. Kalau Mas Ansori sendiri dari kampus berapa nih Mas? Aku dari kampus 3. Dari kampus 3 berarti di Ya. Pedurungan. Ya, Oke. betul. Kalau Mbak Rama sendiri dari kampus berapa? Aku dari kampus 1. Oh, dari kampus 1. Nah, berarti kan kalau kita nih punya banyak kampus tersebar di seluruh Jawa Tengah. Iya, Kita bilang biasanya kampus regional gitu ya. Iya, benar. Nah, berarti kan kita punya banyak jurusan nih. Iya, Nah, betul. kira-kira kalau Mas Ansori tadi kan dari analis kesehatan, Iya. Mbak Rahma dari keperawatan, Benar. aku dari RMIK. Nah, selain itu tuh ada jurusan apa lagi sih, coba diceritain gitu? Oke, yang pertama itu ada keperawatan gitu ya tadi. Nah, untuk jurusan keperawatan ini buat teman-teman yang pengen jadi perawat nih, bisa banget nih daftar di Poltekkes Kemenkes Semarang. Terus ada
program studinya ada Diploma 3 dan juga Sarjana Terapan gitu. Ya. Terus yang kedua ada kebidanan nih buat teman-teman yang pengen jadi bidan, membantu ibu melahirkan gitu ya. Bisa juga daftar di Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Terus yang ketiga ada Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi. Ini juga programnya ada Diploma 3 dan Sarjana Terapan bagi Ya. teman-teman yang pengen mempelajari alat pindai tubuh manusia gitu ya, kayak MRI, CT scan, USG gitu, dan lain-lain gitu ya. Iya, benar banget. Terus ada lagi nih jurusan RMIK atau Rekam Medis dan Informasi Kesehatan gitu ya, yang mempelajari kebanyakan itu tentang coding gitu ya, coding BPJS, coding komputer juga gitu. Iya, benar. Jadi teman-teman yang pengen jago coding ya, teman-teman juga bisa masuk nih ke RMIK ya, Iya, khususnya coding betul. di kesehatan ya, ranah kesehatan. Selanjutnya juga ada jurusan kesehatan gigi ya. Iya, Ya, betul. jurusan kesehatan gigi ini juga terbagi menjadi 2 program studi, ada D3 dan Sarjana Terapan. Jadi teman-teman yang pengen belajar mengenai kesehatan gigi, teman-teman boleh ya masuk Iya, ke betul. jurusan kesehatan gigi ini. Boleh banget dong. Ya, selanjutnya juga ada jurusan kesehatan lingkungan ya. Jurusan kesehatan bener. lingkungan ini juga terbagi menjadi 2 program studi ya. Iya, ada Diploma D3, 3 dan juga Sarjana Sarjana Terapan. Terapan. Kemudian selanjutnya ada jurusan gizi. Bener. Ya, jurusan gizi ini juga sama, program studinya ada Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Jadi teman-teman yang pengen mempelajari tentang makanan-makanan sehat ya, yang Bener. harus dikonsumsi oleh pasien di rumah sakit, teman-teman boleh masuk ke jurusan Jurusan gizi. Selanjutnya jurusan terakhir ada jurusan analis kesehatan. Jurusan analis kesehatan ini ada 3 program studi nih kebetulan, karena yang pertama ada program studi D3 Teknologi Bank Darah. Kalau bener. teman-teman pengen kerja di PMI ya, Iya, di tempat betul. daerah teman-teman masing-masing, teman-teman boleh join atau daftar di program studi D3 Teknologi Bank Darah. Kemudian jurusan analis juga ada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis dan program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Bener. Wow, banyak banget ternyata ya jurusannya dan juga program studinya di Poltekkes Kemenkes Semarang ini. Tentunya itu juga nggak lupa dari akreditasi Poltekkes Oh, Kemenkes iya. Semarang Karena gitu Poltekkes aja. Kemenkes Semarang termasuk Poltekkes yang memiliki akreditasi A terbanyak. Wah, Iya, luar betul biasa. banget. Tepuk tangan dong Iya. buat kampus kita, keren banget. Terus prestasi-prestasinya kita kemarin aku pernah dengar kalau misalnya kita itu masuk di 3 Iya, urutan 3 Ya, peringkat 3 Politeknik terbaik ya, politeknik ya terbaik menurut. se-Indonesia menurut Webometrics keren gitu. banget. Oke, nah ini nih misal Camaba itu mau tahu nih jalur-jalur masuk Poltekkes itu dari mana aja sih Mas Mbak gini? Oke, untuk jalur-jalur masuk ke Poltekkes bisa dicek ya di web Sipenmaru Poltekkes Semarang gitu. Untuk jalur-jalur masuknya ini nggak hanya satu, tapi ada berbagai macam gitu ya. Yang pertama ada jalur PBUB atau penelusuran bibit unggul berprestasi buat teman-teman yang memiliki banyak prestasi gitu. Kemudian yang kedua ada jalur PMDP atau penelusuran minat dan prestasi buat teman-teman yang nanti daftarnya melewati rapot dan juga bisa juga lewat piagam gitu. Terus yang ketiga ada jalur bidik kamu gitu ya. Untuk bidik kamu ini buat mahasiswa yang mungkin kurang mampu, nantinya apabila lolos dengan seleksi jalur ini akan diberi keringanan sebanyak 75% SPP gitu. Ya, ini termasuk program yang diberikan dari Poltekkes Kemenkes Semarang ya untuk teman-teman yang kurang mampu ya. Terus selanjutnya ada juga jalur uji tulis atau CBT ya. Nah, ini dengan menggunakan uji tulis atau mengerjakan soal-soal gitu. Nah, tak lupa dari itu tentunya Poltekkes Kemenkes Semarang itu juga membuka jalur bagi mahasiswa gitu ya yang ingin melanjutkan dari diploma ke sarjana atau alih jenjang gitu. Terus pasca sarjana juga nggak lupa di sini juga tentunya ada dan juga pembukaan untuk jalur profesi gitu ya juga ada di Poltekkes Kemenkes Semarang, bisa dicek di web Sipenmaru gitu. Oke, berarti banyak banget ya jalur masuk untuk ke Poltekkes Semarang ini gitu. Nggak cuma satu kali coba aja gagal terus nggak bisa lagi, nggak. Jadi kita bisa coba ujian lagi di yang namanya CBT gitu. Buat teman-teman yang mau cari tahu lebih lanjut tentang hal terkait bisa cek di webnya Poltekkes Kemenkes Semarang. Namanya adalah
web sipenmaru.poltekkes.smg.ac.id gitu. Oke, atau bisa juga cek di Instagramnya BEM Poltekkes Bener Semarang. banget. Ya, jadi teman-teman yang pengen tahu seputar Sipenmaru, teman-teman boleh pantau terus ya Iya betul. Instagramnya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Terus Mm-mm. teman-teman juga yang pengen join ke grup Telegramnya Camaba Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Iya tahun 2022. Kita memfasilitasi ya, BEM Iya, memfasilitasi grup tersebut buat teman-teman sharing ya Iya mengenai sharing, Sipenmaru Poltekkes Kemenkes tanya Semarang. gitu. Ya, benar banget. Oke, berarti kalian tuh jangan takut nih kalau misal aku mau daftar Polkesmar nih tapi nggak ada temennya tuh nggak perlu takut. Iya. Karena nanti kalian bakal ketemu sama teman-teman dari banyak kota Iya, dan Iya, juga betul banget. dari banyak jurusan dulu ya. Nanti Mm-mm. kita bisa sharing-sharing informasi. Kapan-kapan ke kampus bareng yuk gitu kan Asik. bisa. Nah, kalian bisa pantengin terus Mm-mm. Instagramnya BEM Poltekkes Semarang. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, kan kalau di institusi pendidikan gitu ya, Iya. kita kan pasti ada yang namanya organisasi mahasiswa gitu ya Mas ya. Betul bener. banget. Kalau di Polkesmar sendiri ada nggak sih kayak organisasi mahasiswa tuh ada nggak sih? Gitu. Tentunya ada dong ya, pasti setiap pastilah kita tahu setiap institusi ya ada Iya, organisasi ada. mahasiswanya ya, Mm-mm. termasuk di Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, kemudian apa aja sih organisasi mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang? Perlu teman ketahui bahwa di Poltekkes Kemenkes Semarang ini terbagi menjadi 2 lembaga ya. Ada bener. lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang Iya. terbagi di tingkat pusat dan tingkat jurusan. Jurusan. Jadi teman-teman yang dari kampus luar kota pengen join ke organisasi mahasiswa, teman-teman jangan khawatir bahwa di jurusan juga ada organisasi mahasiswa ya. Iya. Kemudian organisasi lembaga pertama itu ada legislatif ya. Kalau di Iya. pusat itu ada DPM DPM, atau Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Kemudian untuk di jurusannya itu apa sih gitu? Kalau di jurusan itu ada DEMA atau Dewan Mahasiswa. Kemudian untuk lembaga eksekutif yang ada di tingkat pusat itu ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian untuk di jurusannya ada HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Iya betul. Oke, berarti banyak ya ormawa yang ada di Polkesmar ini. Bisa kita sebut ormawa ya Mas Iya, Mbak ya? benar. Oke, kalau misalnya unit yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa nih, ada nggak sih sebenarnya Tentu tuh? ada dong. Ada. Aku denger-denger nih banyak banget ya. Boleh dong diceritain apa aja sih? Oke, kita biasa menyebutnya UKM ya. Kalau di Iya, pusat kita nyebutnya UKM. UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Oke. Dan kebetulan bahwa UKM ini dibawahi atau dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya, betul. Sedangkan di jurusan nih teman-teman juga yang khawatir bahwa di jurusan juga ada KKM ya atau komunitas Kegiatan mahasiswa. Kemudian apa aja sih UKM yang ada di pusat? Pertama nih buat teman-teman yang punya jiwa jurnalistik ya, benar. anak fotografer atau editor Nah, atau estetik gitu ya, ya Mas ya? jelas. Oke. Atau mau Reporter cita-cita pengen gitu. juga jadi reporter ya, boleh banget nih teman-teman join ke UKM Wet Campus, namanya UKM Wet Campus. UKM Wet Campus ini backgroundnya itu jurnalistik gitu. Iya betul. Selanjutnya ada UKM Pramuka juga ya. Iya, yang teman-teman yang dari SD sampai SMA ikut pramuka terus gitu ya, mau ngelanjutin ke pramuka penegak ya istilahnya kalau di perguruan tinggi. Nah, itu bisa banget join di Pramuka Poltekkes Kemenkes Semarang gitu. Ya, betul banget. Selanjutnya ada UKM Kerohanian nih. Iya, betul. Untuk UKM Kerohanian di Poltekkes Kemenkes Semarang itu ada 2. Yang pertama itu buat teman-teman muslim dan muslimat nih, teman-teman boleh join ke UKM-nya Hikmah ya, atau generasi generasi muslim Az-Zamanur. Iya betul. Ya, atau Hikmah, biasanya kita sebutnya Hikmah nih. Nah, teman-teman boleh join ke UKM Hikmah. Kemudian ada juga nih UKM Kerohanian kedua yaitu Persedonakes, khususnya buat teman-teman non muslim yang khususnya itu dari agama Kristen dan Katolik ya. Teman-teman boleh join ke UKM Persedonakes. Bener banget. Terus ada juga nih yang tentang seni-seni gitu ya, ada seni vokal, seni tari, ada juga seni musik gitu ya. Betul. Untuk seni tarinya ini ada TBH atau Tutuh Bakti Husada gitu ya. Tentunya nggak hanya tari tradisional tapi juga ada tari modern gitu. Terus ada juga untuk seni olah vokal nih ada GBH atau Gita Bakti Husada gitu ya. Buat teman-teman yang punya suara emas nih atau suara merdu gitu ya. Bisa join di GBH Polkesmar gitu. Terus ada juga dari BCBH ya, seni musik gitu ya. Atau Bahana Cita Bakti Husada nih.
istilahnya kayak marching band gitu. Iya, Nah, jadi itu juga teman-teman sudah ada di Poltekkes Kemenkes Semarang iya yang di gitu. SMP atau SMA-nya pernah ikut marching Mhm, band ya, pengen iya. ngelanjutin atau pengen mengembangkan minat dan bakatnya di dunia marching band, boleh banget join ke UKM-nya BCBH. BCBH, iya. Ya. Terus ada juga dari ABH Iya, ya. betul. Untuk ABH ini UKM tentang olahraga, cabang olahraga gitu Iya. kayak futsal, voli, basket. Nah, itu bisa ikut di ABH atau Adimukti Bakti Husada Iya, gitu. betul. Selanjutnya ada UKM tentang alam ya. Iya, Pencinta betul. alam mungkin ya yang sering naik Mhm. gunung, kemudian cinta dengan kebersihan, teman-teman boleh nih join ke UKM namanya UKM Sabda Pala ya. Iya, betul. Ya, kalau UKM Sabda Pala ini apa ya, UKM mahasiswa pencinta alam gitulah ya. Gitu. Terus Oke, ada ada juga lagi? ada dong. Wah, masih. banyak banget ya ternyata. Boleh lanjut Oke, aja. terus ada KSR nih atau Korps Sukarela gitu ya. Iya. Itu kayak PMR istilahnya kalau di SMA ya. Jadi itu kegiatannya kemanusiaan dan mungkin lebih ke donor darah Iya. gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada juga Foster, ini tentang keilmiahan atau penelitian karya tulis ilmiah gitu. Bisa juga ikut di Foster karena sekaligus belajar ya. Karena kita diploma gitu ya. Iya. Bisa juga belajar karya tulis ilmiah Iya, dari situ betul. gitu. Terus ada juga UKM SHPEC itu tentang mengembangkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris Iya. baik reading, writing, listening, Iya, speaking gitu, bisa ikut join UKM SHPEC gitu. Wow, ternyata banyak banget UKM yang ada di Polkesmar ini. Ada Mhm. 13 unit kegiatan Iya. mahasiswa. Wah, banyak banget ya. Jadi teman-teman yang punya skill, misalnya kalian bisa nyanyi, kalian bisa masuk di GBH, atau kalian suka nih estetik-estetikan, kalian bisa banget masuk di White Campus. Aduh. Campus gitu. Oh ya, tadi kan UKM ini kan dibawahi oleh BEM ya, khususnya di Iya. Kementerian PPSDM. Mhm. Boleh diceritain nggak sih BEM itu kayak apa sih Mas dan Mbak gini? Oke, yang pertama mungkin kita pas sudah banyak yang tahu ya bahwa BEM ini lembaga eksekutif yang ada di instansi ya, khususnya di Bener. Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian untuk struktur organisasinya, Mhm. bahwa di BEM Poltekkes Kemenkes Semarang ini dipimpin oleh seorang presiden, kemudian dibantu oleh wakil presiden dan para menterinya. Mhm. Kemudian apa aja sih kementerian yang ada di BEM Poltekkes Kemenkes Semarang? Yang pertama Bener. itu ada Kementerian Kesekretariatan. Iya. Ini yang mengurus tentang administrasi dan Iya. pengarsipan, Ya, tugasnya ya surat-surat, proposal gitulah. tentang kesekretariatan lah ya. Bener. Kemudian kementerian kedua tuh ada Kementerian Keuangan. Iya. Kementerian Keuangan ini tentunya yang mengatur tentang keuangan BEM lah ya. Bener. Selanjutnya ada Kementerian Kominfo. Iya. Nah, Kementerian Kominfo ini yang mengurus tentang komunikasi lah ya Iya. antara pihak BEM atau pihak-pihak lainnya. Bener, sama membagikan informasi Yap. di sosial media BEM Poltekkes Ya, gitu baik sih. informasi tentang BEM atau informasi tentang Poltekkes Kemenkes Semarang. Contohnya seperti Spenmaru dan grup Telegram itu juga termasuk tugasnya dari Kominfo. Iya, betul. Oke, termasuk podcast ini Iya, ya. benar Podcast banget. yang luar biasa banget itu ternyata podcastnya dari Kominfo. Iya, Boleh ada lagi benar-benar. kementerian lain, Mbak? Ada. Jadi ada Kementerian PPSDM Ya. tentang menampung minat bakat mahasiswa, salah satunya yang membawahi tadi UKM ya. Iya. Dan juga tentang biasanya kreativitas, seni, olahraga Ya, gitu, betul maksudnya banget. di PPSDM gitu. Ya. Selanjutnya Selanjutnya ada ada Kementerian Dalam Negeri ya. Iya, betul. Ya, Kementerian Dalam Negeri ini tugasnya tentunya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di internal ya, bener. baik di BEM-nya sendiri atau di Poltekkes Kemenkes Semarang. Gitu. Selanjutnya Kementerian terakhir itu ada Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri sesuai namanya ya, Iya. pastinya tentu mengurusi permasalahan yang ada di eksternal. Betul. Gitu. Karena Kementerian Luar Negeri ini termasuk kementerian yang banyak mengikuti organisasi eksternal juga. Contohnya ada Forkompi, Forum Komunikasi Poltekkes se-Indonesia, kemudian ada FKMPI, Forum Komunikasi Khusus Politeknik yang ada di Indonesia, kemudian ada Ikatan Joglo Semar ya. Iya, betul. Kemudian ada Fornasosmas juga. Oke, berarti BEM ini ternyata kementeriannya banyak banget dan Ya. mungkin dari teman-teman sekiranya mau ikut BEM, kira-kira tuh ada kriteria khususnya nggak sih Mbak? Atau apa aja yang perlu dipersiapkan, gimana nih Mas Ansori? Waduh, kalau kriteria kayaknya nggak ada ya. Enggak, kalau dari aku juga enggak ada sih. Iya. Karena yang penting kita mau sama-sama belajar lah ya, Iya. berproses bareng di organisasi itu yang lebih penting sih.
Ya, gitu. kemauan, niat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik Iya. itu salah satu kriterianya Kemudian apa yang gitu. harus disiapkan tentunya mental ya, pasti harus Iya. disiapkan ya di organisasi. Harus siap mental gitu Iya. ya, Mas. Iya, siap Waktu mental. gitu perlu nggak sih, Mbak, Pasti. dipersiapkan? Perlu. Oh, perlu. Teman-teman pasti harus siap merelakan waktunya banyak hilang di organisasi karena kita hampir semua waktu kita itu kita habiskan di organisasi. Bener. Setelah itu baru kuliah Kuliah juga ya gitu, tentunya. Gitu. Oke. Nah, berarti banyak banget ya suka dukanya di Iya. ikut organisasi tuh Iya, banyak betul banget. banget. Oh ya, buat teman-teman jangan takut ikut organisasi. Iya. Meskipun kalian tuh dari SMP, SMA tuh belum ikut organisasi nggak apa-apa. Yang penting kalian punya niat Ya. dan juga tekad untuk ikut Ormawa. Pasti nanti kita di sini akan berproses bersama, Ya. belajar Betul. bersama untuk mengembangkan diri. Nah, tadi kan Mas Ansori dan Mbak Rahma bilang kita pasti kita akan banyak meluangkan waktu untuk organisasi gitu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira tips dan triknya gimana nih untuk membagi waktu antara organisasi dan juga kuliah gitu? Tips and trick membagi waktu lah ya. Iya, betul. Sebelum kita ngasih tips and trick, ya kita perlu ketahui lah semua pasti tahu lah bahwa permasalahan membagi waktu ini suatu permasalahan yang susah juga lah ya. Iya, susah. Karena sudah banyak teori yang menjelaskan, tapi tetap saja pada kenyataannya, pada realistisnya bahwa membagi waktu itu suatu hal yang sulit ya. Iya. Tapi kita punya tips Iya. and trick ya. Masing-masing pasti juga Iya. sesuai tipe orangnya gitu Ya, ya. betul. Salah satunya mungkin yang pertama kita harus mampu memprioritaskan kan. Memprioritaskan antara tugas kuliah kemudian dengan tugas yang ada di badan eksekutif mahasiswa. Contohnya misal mungkin kalau misalnya ada proker besar ya di BEM ya, kemudian Bener. ada tugas di kuliahan yang bisa diselesaikan di lain waktu, ya kita selesaikan di BEM dulu, kemudian baru bener. menyusul tugas kuliahnya ataupun sebaliknya kayak gitu ya. Iya. Sama sih aku juga kan. Mungkin sama membuat to-do list Ya. gitu kan. Kayak agenda-agenda apa sih yang bakal ada di beberapa hari ke depan Ya, gitu, betul banget. atau tugas-tugas kuliah apa yang harus aku kerjain gitu. Jadi aku tahu kayak nggak ada yang tertinggal, udah tersusun rata gitu. Ya biar terjadwal gitu lah ya. Terjadwal istilahnya. Oke, ternyata nih teman-teman salah satu tips dan triknya adalah menyusun skala prioritas gitu ya Mas dan Mbak. Dan juga bikin to-do list gitu. Kira-kira apa aja sih yang udah dikerjakan, apa aja yang belum dikerjakan. Terus waktunya juga diperhatikan nih. Yang mepet dulu, yang sudah ada di depan mata dulu kita kerjakan dulu. Setelah itu Iya. melanjutkan yang selanjutnya gitu ya. Iya, Bener betul. banget Oke. Aca. Berarti di kesehariannya Mas Ansori dan juga Mbak Rahma ini kan banyak sekali aktivitas, bukan cuman kuliah tapi juga organisasi ya. Suka dukanya apa sih ikut organisasi itu, dan keuntungannya tuh apa sih ikut organisasi sebenarnya tuh? Banyak ya pastinya ya. Karena Iya. kita tahu lah bahwa tujuan utama masuk organisasi adalah mendapatkan relasi gitu kan ya. Iya, itu salah satu itu. Iya, karena nantinya ketika kita sudah dapat relasi, contohnya kayak aku dari Tangerang, Rahma dari Temanggung gitu kan, akhirnya kita bisa berteman, kita bisa jadi relasi. Terus kita juga nantinya suka dukanya kita bisa berbagi pengalaman, kemudian berbagi informasi, kemudian berbagi materi tentang kuliah juga ya, walaupun beda jurusan ya. Bisa Gitu. tuh. Oke, terus kalau dukanya apa nih? Dukanya kalau mungkin dekat-dekat kalau mau akhir periode gitu sih Iya, ya, karena betul. setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Waduh, gitu iya ya. benar banget. Nah, dukanya mesti di situ. Aduh, sedih nih, kadang nggak bisa ke gedung PKM gitu Iya. ya, gedung Kita pusat nyebutnya kegiatan gedung mahasiswa PKM gitu. gitu. Oke, gedung PKM apa sih Mas emangnya? Gedung PKM ini itu? gedung pusatnya kegiatan mahasiswa. Oke, berarti di situ banyak ormawa-ormawa yang saling bertukar pikiran, Ya, betul banget. bertukar Karena informasi gitu ya. Ormawa di Poltekkes Kemenkes Semarang itu kita nyebutnya KBM ya, Iya, atau atau keluarga keluarga besar besar mahasiswa gitu. Oke, berarti banyak banget ormawa yang ada di PKM sehingga tuh bisa tukeran informasi, tukeran Bener. pikiran gitu. Iya, betul. Oke, waduh ternyata dari tadi tuh pembahasan kita panjang banget dan juga informasi yang kita dapatkan di sini tuh banyak banget nih Mas sama Mbak ya. Jadi mungkin buat temen-temen nih sama Mbak gitu, kalian makin greget nggak sih untuk masuk ke Poltekkes? Pasti makin greget dong. Kalau gitu kita lanjut lagi ke podcast yang selanjutnya. Pasti akan ada podcast dan pembahasan menarik lainnya. Betul. Dengan ini berakhir sudah podcast Semar episode pertama. Dari aku kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Podcast Semar,
podcastnya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Terima kasih, sampai jumpa.